dipersembahkan oleh Wakil Menteri Hilirisasi dan Investasi /BKPM, Bapak Todo Tua Pasaribu. Terima kasih. Apa kabar sore. Bapak? Selamat sore Pak. Kabar baik. Kabar baik. Direktur Utama PT Krakatau Steel Indonesia, Bapak Akbar Johan. Apa kabar Bapak? Baik, alhamdulillah sehat. Iya, nah ini memang saya merasa terhormat sekali ada dua narasumber penting bersama saya saat ini. Kita memang temanya kali ini memang lebih spesifik nih. Ya. Kita membahas tentang potensi dan perkembangan industri baja Indonesia. Bagaimana kemudian kita hadirkan Pak Dirut kita Krakatau Steel untuk membahas Pak Wamen. Bagaimana kemudian Krakatau Steel sendiri bisa menjadi champion Ya. di Asia. Ya. Menjadi kuat di pasar kita nasional maupun regional. Tentu aja melihat bagaimana khusus mengundang Pak Wamen untuk bicara soal peluang investasi itu Pak Wamen. Nah tadi saya sudah kasih clue bagaimana kemudian ia harus diakui seiring kemudian saat ini kita tahu bahwa kebutuhan baja makin besar. Pembangunan nasional kita makin maju, terutama di sektor hilirisasi juga misalnya. Tapi iya tadi kita tahu bahwa kemudian kita masih bergantung dengan impor bahan baku, lalu biaya tinggi, dan juga tadi baja luar, Pak Wamen. Kita harus akui, baja luar dari Cina misalnya, dia lebih murah. Sehingga kemudian, ya ini yang juga menjadi tantangan buat kita, Pak Wamen. Menjawab ini. Bagaimana kemudian kita, peluang investasi ini, Pak Wamen, bahwa Indonesia dengan pasar yang besar, ini kan tantangan. Tapi kita juga punya, ya tadi, kita masih harus bersaing melihat pasar dunia di mana salah satunya tadi harga baja Cina lebih murah gitu. Nah, Pak Wamen melihat peluang investasi ini, bagaimana kemudian Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi bisa menjawab peluang investasi bagi ekosistem baja di Indonesia? Baik, jadi memang senang kita bisa diundang di acara ini bersama dengan ini senior saya, abang saya juga. Dua bestie sebenarnya. Betul. Mulai dari HIPMI kami sama-sama dan juga di Kadin. Bang Akbar, Direktur Utama Krakatau Steel. Oke, jadi mungkin saya prolognya buka begini, bahwa kementerian kami ini sekarang namanya Kementerian Investasi dan Hilirisasi. Dan di situ juga ada fungsi sebagai Badan Koordinasi Penanaman Modal. Jadi hilirisasi ini baru dalam pemerintahan ini yang memang benar-benar menjadi satu constraint, maka diletakkan dalam suatu nomenklatur di pemerintahan. Kalau sebelumnya kementerian ini hanya namanya Kementerian Investasi dan ada fungsi Badan Koordinasi Penanaman Modal. Ini memang konteks yang sangat jelas bagi presiden kita dalam berbicara mengenai hilirisasi. Dan ini juga apa yang tertuang dalam Asta Cita yang menjadi program atau planning rencana daripada presiden dalam pemerintahan. Nah, berbicara hilirisasi sekarang memang kita ngelihat angkanya sudah sangat signifikan bergerak. Dalam realisasi investasi ini itu kurang lebih kontribusinya dari sektor hilirisasi sendiri dalam realisasi investasi yang ada itu kurang lebih sekitar 26%-an kontribusinya. Iya, kan? Makanya potensinya besar sekali. Betul. Jadi dalam fungsi Badan Koordinasi Penanaman Modal, kami itu memang juga hampir semua perizinan itu provide ada di sini melalui platform OSS atau Online Single Submission. Dan kemudian yang kedua, kementerian kami ini juga dalam kerangka investasi setiap tahunnya itu kita itu melakukan pencatatan terhadap yang disebut dengan realisasi investasi. Kenapa? Karena dalam kita memegang OSS itu, jadi kita juga memprovide yang namanya nomor induk berusaha. Setiap tahunnya itu ada pergerakan. Di tahun 2024 itu realisasi investasi dari target yang ada di 1.650 triliunan itu bisa achieve di angka 1.700 triliunan. Nah, dalam kerangka berbicara korelasinya, dalam kerangka planning dalam strategi pemerintahan, kan ini presiden ini berbicara dalam 5 tahun ke depan kita akan masuk ke angka 8%. Nah, angka 8% ini
Jadi kalau kita sebutkan dengan angka pertumbuhan ekonomi ini memang ada 3 constraint yang paling utama yang memberikan kontribusi. Pertama adalah konsumsi, itu kurang lebih sekitar 55%-an. Nah, yang kedua adalah realisasi investasi. Realisasi investasi ini angkanya itu kurang lebih memberikan kontribusi sekitar 26 menuju kepada 30%-an. Kemudian habis itu ekspor dan hal-hal yang lain. Jadi memang konteks berbicara realisasi investasi ini cukup strategik berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi. Kalau kita lihat Vietnam, mereka punya angka pertumbuhan investasinya tinggi, maka mereka di tahun 2024 bisa masuk di angka 7,04% dalam pertumbuhan ekonomi. Jadi ini memang strategiknya. Angka pertumbuhan ekonomi target pencapaiannya ambisius, tetapi terukur. Nah, apa kaitannya kemudian kita masuk dalam konteks hilirisasi? Jadi hilirisasi ini kan berbicara added value. Dan apabila ada hilirisasi itu akan membuka lagi cycle atau daripada ekosistem ekonomi. Ya. Hilirisasi dalam konteks investasi tidak hanya berbicara terhadap volume saja, tetapi kita mau value. Kita mau segala sumber daya alam yang ada di negara kita itu ya kan memberikan kontribusi atau pemanfaatannya ada di negara kita. Maka strategiknya itu sumber bahan baku kita yang bentuknya ore atau masih material murni itu kita tutup untuk kita tidak ekspor, tetapi kita minta proses pengolahannya ada di sini. Dan memang secara angka memberikan kontribusi tahun ini kami Kementerian Investasi dalam kerangka kita menuju kepada 8%, 5 tahun ke depan kita punya target realisasi investasi 13.000 triliun. Wow. Tahun ini besar. Kita punya angka target realisasi investasi itu di angka 1.900 triliunan. Di mana di semester pertama ini sebenarnya angkanya masih sangat aman karena kita sudah bisa mencapai 50% daripada angka itu, tinggal kita mengelola sisa daripada semester kedua. Nah, dari angka tersebut kita ngelihat nih pertumbuhan daripada hilirisasi itu sendiri. Dan memang konteksnya hilirisasi ini memberikan kontribusi yang signifikan. Adanya kenaikan yang cukup signifikan terhadap realisasi investasi yang berasal dari sektor hilirisasi dalam apa aja, industri logam, industri manufacturing dan lain-lain. Nah, roadmap hilirisasi ini kita sudah bikin. Kita punya roadmap atau peta jalan hilirisasi. Itu dalam komoditi mineral batubara, komoditi oil and gas, ada juga di komoditi maritim kita, hortikultura, ya kan, kehutanan dan lain-lain. Nah, itu segmennya. Nah, kita masuk bagaimana kaitannya dengan industri baja. Betul. Ya. Jadi sebenarnya kan terjemahan daripada investasi itu sendiri, salah satunya itu adalah construction, ya kan, atau pembangunan. Terjemahan daripada construction atau pembangunan, salah satu serapannya adalah kebutuhan akan material. Dominasi daripada kebutuhan daripada material inilah yang ada salah satunya kebutuhan kita terhadap baja. Yang kita catat memang baja ini memang peruntukannya satu tadi terhadap construction, kemudian yang kedua dalam manufaktur, industri otomotif dan lain-lain, perakitan mesin dan lain-lain. Nah, jadi kaitannya dengan adanya pertumbuhan realisasi investasi, ya kan, dalam konteks juga dalam hilirisasi, ini yang kita lihat bahwa ini akan memberikan impact terhadap pertumbuhan industri baja kita sendiri, ya kan. Nah, kalau kita lihat juga kembali lagi, memang yang seperti Mbak sampaikan, memang berbicara persaingan. Investasi ini konsiderannya banyak, Mbak. Ya kan, saya selalu berbicara di banyak publik berbicara bahwa kalau kita mau sukses dalam investasi, setidaknya ada 3 PR besar kita dalam berbicara itu. Pertama, kaitannya mengenai pelayanan perizinan dan regulasi, ya kan. Ini menjadi salah satu problematika klasik, betul. Tetapi sampai sekarang masih. Dan ini memang yang terus kami benahi karena kami kan juga adalah kementerian yang memang memprovide daripada perizinan itu sendiri. Ini PR besar yang terus kita perbaiki, kaitannya juga dengan regulasi-regulasi kaitannya. Kita mau mempersingkat cycle dalam realisasi investasi. Kalau umpama seperti di Vietnam itu cycle-nya mereka sudah masuk di kurang lebih 2,5 tahun. Kalau kita masih di angka 4,5 tahun. Mengejarnya itu tadi ya. Betul, karena proses mereka
perizinan ini aja sudah makan waktu sekitar 2 tahunan, construction kurang lebih sekitar segitu. Ini yang mau kita itu pertama. Yang kedua adalah faktor kondusif. Ya kan, kondusif ini mau nggak mau, kontribusinya itu penting banyak. Banget. Ya kan. Nah ini yang juga yang terus kita dorong, karena faktor kondusif ini juga nanti akan ada kaitannya dengan yang ketiga, mengenai masalah kompetitif dan sustainable. Ya kan. Jadi kita juga mau investasi yang terjadi di negara kita ini mempunyai nilai kompetitif. Karena kan percuma juga, betul kita punya sumber daya alam yang luar biasa, dengan variabel yang cukup komplit, semuanya ada di negara kita, dan tingkat volume cadangannya juga sangat signifikan. Beberapa komoditi misalnya seperti nikel, ya kan, komoditi misalnya sawit dan lain-lain, itu kita rating nomor 1. Ya kan, kalau seaweed atau rumput laut juga kita rating nomor 1. Kita punya sources yang besar. Tetapi apabila proses pengolahannya di sini tidak mempunyai nilai daya saing atau kompetitif, itu akan menjadi percuma. Ini menjadi PR besar. Nah, jadi kaitannya kita kalau balik lagi berbicara baja, mungkin pembukaan dari saya adalah kita memang mau mendorong benar-benar angka realisasi investasi ini, khususnya kepada sektor-sektor hilirisasi ini, semakin tumbuh, semakin baik, dan angka pertumbuhan juga harus signifikan, sehingga itu akan memberikan kontribusi terhadap yang saya bilang tadi, ekosistem industri yang lain. Salah satunya itu adalah ekosistem di industri baja. Betul. Nah, ini kita tanya langsung nih kepada Pak Dirutnya. Nah, Pak Dirut tadi bahwa potensinya besar, Pak Wamen melihat bahwa baja memang harus kebutuhan kita besar sekali. Artinya kami sebagai masyarakat berharap besar kepada Krakatau Steel. Bagaimana Krakatau Steel bisa memenuhi kebutuhan kita, sehingga kita bisa menjadi champion kita sendiri kok. Nggak perlu misalnya kita harus impor luar misalnya. Artinya itu Bapak possible kan, Pak, itu bisa kita lakukan kan? Melihat potensi itu. Krakatau Steel ini dengan usianya udah 55 tahun, ya. Ini menjadi satu visi yang harus kita raih, ya. Bahwa kami sedang melakukan transformasi, bahkan movement yang sangat revolusioner untuk bisa membangun kembali trustworthy, ya. Tadi Mbak Eli mempertanyakan, ini kan soal trust, ya. Bagaimana industri yang kita anggap sebagai mother of industry bisa memberikan kepastian supply chain dalam negeri. Ini yang terutama. Memang saat ini ada terjadi uncertainty global supply chains, ya, terutama sejak Donald Trump mengeluarkan tarif resiprokal, ya, ini finalnya memang 19%, tetapi itu untuk baja sendiri ada additional 50%, ya, semua produk yang masuk ke negara Amerika tanpa terkecuali. Tentu ini menjadi satu efek yang luar biasa bagi tataran industri baja, karena terus terang bahan baku daripada industri baja masih tergantung dengan import. Inilah tadi saya sangat tertarik statement dari Pak Wamen, hilirisasi. Kalau misalnya kita melakukan transformasi ekosistem secara menyeluruh, hilirisasi di industri baja sangat kuat, sangat besar demand-nya, mulai dari batu baranya, mulai daripada iron ore-nya, mulai daripada coking coal, kita semuanya punya, bahkan limestone atau batu kapur semuanya kita punya. Hanya memang sejak didirikannya, memang pabriknya ini tidak didesain untuk mengabsorb komoditi yang ada dalam negeri. Nah, inilah yang kita akan melakukan satu kembali transformasi. Ini disebut transformasi tadi. Ya, secara keseluruhan. Betul. Ya. Tapi ini juga kembali didrive oleh people. Ya, kita lagi transformasi bersih-bersih di Krakatau Steel. Goalnya itu adalah trustworthy. Ya, bagaimana stakeholder ini kembali memberikan kepercayaan kepada Krakatau Steel, supaya kami pun juga bisa menata kembali kewajiban-kewajiban yang kita dapat mandatori daripada stakeholder untuk bisa mendeliver itu semua. Iya, tadi Pak Wamen kan Pak Dirut sudah sampaikan. Saya mencatat transformasi, bersih-bersih di Krakatau Steel. Sebagai Pak Dirut ini sangat terbuka untuk menyampaikan ini kan. Nah, lalu juga tadi bagaimana kemudian trustworthy tadi. Nah, Pak Wamen tadi sudah sampaikan ada isu bahwa kita memang perlu tadi soal bahwa regulasi,
bagaimana Indonesia menjadi kondusif. Lalu tadi kompetensi dan sustainability. Nah, melihat ini Pak Wamen, bahwa bahan baku aja, bahwa hilirisasi kita akan kembangkan. Melihat ini artinya, saya melihatnya sebagai masyarakat gitu, melihatnya, loh harusnya Indonesia nggak perlu bergantung bahan baku luar lagi karena kita source-nya sumber dayanya ada. Nah, betul. Ini kan perlu sekali memang Krakatau Steel mendapatkan kepastian dari pemerintah bahwa kemudian kita bisa mengembangkan industri baja kita kok gitu. Dengan tadi yang bahwa Wamen investasi dan hilirisasi paham betul bahwa ada 3 hal ini. Gimana tuh Pak? Jadi memang saya sangat setuju. Kunci utama dalam konteks pertanyaan ini menurut saya bagaimana keberpihakan daripada pemerintah itu sendiri. Jadi memang sebenarnya long story kalau menurut saya sih sebenarnya kan Krakatau ini sudah merupakan suatu korporasi portofolio yang sudah panjang. 25 tahun. Ya kan? Nah, dan berbicara terhadap itu tadi memang source bahan baku raw material kita ada tetapi mungkin tidak terlalu begitu kuat. Tetapi memang masih ada misliknya di industri tengahnya. Ya kan, di downstream tier satunya sebelum masuk kepada bahan baku di Krakatau itu sendiri. Nah, konteks investasi ini sendiri sebenarnya ada 2 hal. How we can generate a new investment dan bagaimana kita bisa menjaga sustainability daripada existing investment. Nah, ini yang orang selalu berpikir bahwa ini bagaimana investasi ini baru kita datang. Itu penting. Tetapi jangan lupa, growth daripada existing investasi itu sendiri, itu memberikan kontribusi juga terhadap realisasi investasi. Saya ambil contoh sederhana, orang selalu tanya, melihat angka realisasi investasi seperti apa? Di hal yang sederhana, misalnya seperti barbershop, tadinya dia punya 2 bangku, kemudian dia growth nambah 1 bangku, itu capex, itu investasi, penambahan investasi. Nah sama juga, nah jadi strategik keberpihakan pemerintah dan juga memang kita melihatnya kalau saya selalu mau bilang kita keberpihakannya kalau industrinya ada di sini, ini yang harus kita support. Kalau manufakturnya ada di sini, ini kita harus support, ya kan? Kenapa hilirisasi didorong? Salah satu konteksnya adalah kita bagaimana strategi kita mengurangi kebergantungan terhadap impor. Kemudian kenapa juga hilirisasi kita dorong? Karena di situ ada advance teknologi, ada bicara capital financing issue, dan juga penyerapan tenaga kerja. Jadi sebenarnya kalau saya selalu berbicara dengan teman-teman dari kementerian yang lain yang punya kebijakan-kebijakan yang related terhadap beberapa industri yang dihilirisasi, saya bilang kita nggak bisa melihat hal ini cuma sederhana dalam hal yang mikro saja, ya kan? Mungkin strategic insentif atau strategic fiskal yang harus kita berikan pleasure terhadap ini supaya dia bisa sustain dan tumbuh berkembang, itu dilihat merupakan suatu spend yang di sininya. Tetapi kan kita harus melihat dalam cakupan makronya, dalam segi strategik penyerapan tenaga kerja, ya kan. Kemudian faktor-faktor lagi, kalau umpama industri manufaktur hilirisasi berkembang, akan ada kontribusi penyerapan energi kita juga yang bertambah dan lain-lain. Ya, jadi itu kembali lagi. Ya memang berbicara ini kan memang kita pasti akan ada berbicara strategik dengan berbagai macam kementerian yang terkait. Nah memang selalu Kementerian Investasi itu strategic investment, kita selalu berbicara pada tataran itu karena kita konteksnya kembali lagi yang 3 hal tadi itu, bagaimana pada akhirnya kita bisa menciptakan investasi di Indonesia ini, baik yang existing maupun yang baru itu bisa punya nilai daya saing, termasuk juga ke dalam industri baja, ya kan? Dan memang kalau memang judul story-nya kita berbicara terhadap Krakatau ini, ya memang sangat penting di situ memang adalah keberpihakan pemerintah terhadap itu. Nanti tinggal kita lihat kira-kira bottleneck-nya yang ada di tengah ini sebagai bahan bakunya dari Krakatau ini untuk bisa kita hadirkan. Saya rasa juga Krakatau juga sudah ada beberapa progres, ya kan, yang partneran yang mereka bawa di sini untuk coba bisa masuk dalam sektor tengahnya ini. Nah, menarik kan Pak Dirut? Tadi Pak Wamen menyampaikan nih, ini memang momen yang pas banget untuk Pak Dirut juga menyampaikan langsung kepada Pak Wamen sebagai mewakili pemerintah. Bagaimana tadi keberpihakan.
Tadi Pak Wamen concernnya adalah keberpihakan pemerintah, bagaimana kita bisa mengembangkan ekosistem baja kita sendiri. Pak Dirut apakah sudah melihat bahwa keberpihakan itu sudah ada dari pemerintah, dan mungkin Pak Dirut bisa menyampaikan langsung kepada Pak Wamen apa yang ingin keberpihakan, seperti apa yang Pak Dirut harapkan dari pemerintah? Keberpihakan itu memang sudah sangat kuat diberikan kepada Krakatau Steel sebagai state-owned enterprise. Saya coba membawa kembali atau mengingatkan kembali bahwa ada hal yang paling mendasar, yaitu pegangan kita sebagai berbangsa, Undang-Undang Dasar 1945 di pasal 33 khususnya ayat 2 dan 3 ya. Kita paham hafal kita ya. Jadi gitu ya. Di situ sangat jelas bahwa cabang-cabang produksi yang penting ya untuk kemaslahatan hajat hidup orang banyak itu mutlak dikuasai oleh negara. Nah, di sini rasanya kalau kami minta support dari Pak Wamen khususnya, itu di jam yang sama kami direspon ya, seperti hari ini gitu ya. Hari ini juga cukup dadakan untuk kita bisa ketemu. Ini momen yang tepat ya. Nah, artinya tentu stakeholder pemerintah atau regulator pemerintah ini multisektoral untuk bicara bagaimana kompleksnya industri baja nasional. Salah satunya adalah Kementerian Pak Wamen di sini. Kami sudah banyak berdiskusi dengan beberapa menteri juga, dan sangat tidak hanya eksekutif juga ke legislatif ya, narasinya sudah mengarah ke sana. Saya mengingatkan aja bahwa ini momentum untuk merepositioning tata niaga impor ya. Tentu ini political will juga sangat diperlukan, karena Mbak Eli, kita tidak akan bisa apple to apple untuk compete dengan China. Ya, China dengan produksi 1,3 miliar ton per tahun ya produksi bajanya, sedangkan kita nasional itu hanya 14 juta ton, tidak lebih dari 15 juta. Yang agak mengkhawatirkan karena utilisasinya itu tidak ada yang lebih daripada 60%. Nah, tentu kita selalu ingat, if you cannot beat them, you join them. Nah, ini yang kita bangun, kita bersinergi, kita berkolaborasi. Karena di era borderless ini, Mbak Eli, itu sudah nggak ada lawan yang abadi, ya, nggak ada kompetitor yang abadi. Kita bergandingan. Tentu kita juga harus menjaga koridornya, ya, jangan sampai investasi itu justru menjadi bumerang kepada industri dalam negeri. Tadi udah disinggung Pak Wamen mengenai new investment ataupun existing investment ya, dengan kata jalanannya jangan lupa istri tua yang sudah melakukan investasi gitu ya, tapi mereka tidak mendapatkan treatment yang sama, tidak mendapatkan tax holiday, dia tidak mendapatkan sweetener yang lain gitu ya. Nah, ini juga perlu pemerintah pikirkan, karena ekosistem baja nasional ini bukan hanya KS ya, kami punya sekitar 200-an pabrik, dan umbrella besarnya adalah Krakatau Steel. Pada saat Krakatau Steel bisa establish, sustain, maka industri ekosistem yang finish produknya di bawah tentu akan tumbuh, sehingga penyerapan tenaga kerja pasti akan naik gitu ya, potensi pendapatan pajak ya, PNBP dan lain sebagainya ini akan menggulirkan ekonomi nasional kita, Mbak. Jadi kalau ditanya keberpihakan, alhamdulillah sudah mengarah ke sana. Tinggal gongnya kita akan lihat mungkin within next 2-3 months gitu ya, kita bisa deliver apa yang diamanatkan oleh Pak Wamen beserta kementerian lainnya, bagaimana tadi Krakatau Steel bisa menjadi the champion ya, khususnya bisa memberikan supply, stabil harga, dan juga ketersediaan produk untuk mendukung proyek-proyek dalam negeri tentunya. Iya, jadi menarik kan Pak Wamen apa yang disampaikan oleh Pak Dirut tadi. Yeah. Ini kan soal tata niaga impor. Yeah. Saya sebagai jurnalis selalu mendengar concern ini Pak Wamen terkait bagaimana kemudian tata niaga impor ini kita dalam negeri, produk-produk dalam negeri itu harus kalah bersaing dengan gencarnya barang impor masuk. Nah, ini sekarang terjadi kepada baja kita.
Kalau melihat tadi Cina dengan 3 miliar ton, lalu sebetulnya kebutuhan kita kan sebetulnya setahun itu betul nggak sih Pak 21 juta ya? Iya, next 3 years ya. Kita butuh kan, bahkan mungkin 100 tahun di 2045 kita butuh 100 juta ton. Yeah. Nah, sementara produksi kita baru 14 juta ya kan? Dan kemampuan Krakatau Steel berapa persen Pak dari 14 juta ton? Existing 7 juta. 7 juta. Artinya Pak, kebutuhan kita sebetulnya Sangat besar. bisa besar. Kita sebetulnya bisa banget untuk tadi menjadi produsen sendiri untuk kebutuhan kita sendiri, bahkan mungkin buat ekspor ke depan. Nah, melihat kemudian tata niaga ini Pak, tata niaga impor ini yang Pak Wamen mewakili pemerintah mungkin juga perlu kemudian tadi kita perlu dikelola bagaimana kemudian keberpihakan itu betul-betul ya tadi Pak Dirut menyampaikan melihat keberpihakan itu, tapi Pak ini kan lagi-lagi dengan bagaimana kemudian berkompetisi dengan pasar gitu ya, yang nggak bisa menunggu gitu. Kita harus segera jalan cepat sih Pak. OTW iya tadi yang Pak Dirut sampaikan. Pak, butuh jalan cepat ini Pak Wamen. Iya. Bahwa memang constraint dalam semua strategik industri seperti yang ada di strategik korporasi atau industri yang ada di Krakatau ini berbicara kompetitif. Betul. Price. Itu faktornya banyak hal yang saya bilang tadi. Constraint sumbangsi terhadap number of competitive itu punya daya saing itu banyak hal. Salah satunya juga memang kapasitas produksi, demand juga. Ya kan sebenarnya kalau Pak Madi bilang demand populasi kita cukup signifikan. Tinggal ditambah lagi dengan strategi kita masuk kepada konsep hilirisasi yang di mana itu nanti akan ada korelasi yang sangat signifikan terhadap pertumbuhan kebutuhan industri demand baja di negara kita, ya kan. Construction balik lagi, ya kan. Building construction, kemudian juga construction di industri manufaktur dan lain-lain. Kalau demand-nya growth, maka akan juga memberikan kontribusi terhadap demand baja itu sendiri, ya kan. Secara angka-angka, kalau tadi secara itu volume, saya selalu bilang kita misalnya dalam sektor hilirisasi di tahun 2025 dalam catatan kami di semester pertama itu angkanya di sekitar 280 triliun. Kalau umpama kita double saja, kurang lebih kita masuk ke angka 500 triliun. Which is kalau umpama itu yang saya bilang tadi, majority penyumbang daripada konsep investasi dan hilirisasi itu adalah kebutuhan materialnya. Ya kan, kebutuhan material karena terjemahannya adalah construction. Ya kan, jadi numbernya pun ya mungkin dari situ cukup signifikan juga kita mengelola angka ya kebutuhannya mungkin double digit number triliun ya untuk berbicara kebutuhan baja. Volume tadi sudah Pak Akbar sampaikan. Jadi artinya ya memang itu. Pertama dari sisi sektornya demand-nya kita naikin, ya kan. Kemudian balik lagi, kalau saya sih pribadi melihat bahwa kalau kita cuma melihat kacamata daripada harga bawah itu murah saja, tidak begitu. Tetapi kalau kita mau mengembangkan konteks investasi dan hilirisasi yang saya bilang tadi, harus ada strategi keberpihakan pemerintah. Karena sebenarnya yang dibilang tidak hanya kita ngelihat dalam sektor komoditi bajanya saja, tapi kalau industrinya, manufakturnya ada di sini, yaitu ekosistem sektor lain. Ini kan yang sebenarnya kita itu tidak pernah menghitung ini juga gitu loh kan. Kalau growth industri baja kita, Krakatau growth, pasti ekosistemnya juga akan growth. Ekosistem logistik supply-nya ya kan di lokal, ekosistem terhadap misalnya tenaga kerjanya, serapan tenaga kerjanya, ekosistem yang mendukung supply chain-nya terhadap industri Krakatau baja ini. Jadi disitulah sebenarnya kalau umpama pemerintah mau berdiri, menurut ini kami kan, ya memang polisi mengenai masalah impor dan ini memang tidak strategik di kami, ya kan. Tetapi kita itu memang selalu mendorong as a strategic investment. Kenapa sih sebenarnya kita harus mendorong yang namanya industrialisasi, hilirisasi, investasinya ini harus dari sini. Karena itu tadi membangun ekosistem ekonomi, penyerapan tenaga kerja, sehingga secara makro ini baru akan kelihatan. Disitulah baru kita bisa ngelihat strategic supporting insentif dan fiskal apa yang harus kita berikan. Saya pikir itu sih Mbak Eli. Dari penjelasan Pak Wamen tadi, saya ingin langsung cross check nih kepada Pak Dirut.
Krakatau Steel. Pak Dirut, tadi kan memang iya bahwa Kementerian Investasi dan Hilirisasi sedang menuju ke sana bagaimana kemudian tadi ya memberikan insentif-insentif yang kemudian memudahkan kemudian kita bisa tadi ya bahwa ekosistem baja kita maju sendiri untuk nasional maupun regional. Nah, Pak Dirut, ini kan perlu juga lintas sektoral ya. Bagaimana kemudian Krakatau Steel juga butuh dukungan selain dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi juga butuh dukungan kan dari secara lintas sektor. Nah, bagaimana kemudian Krakatau Steel melihat dukungan pemerintah terkait kebijakan ini untuk bagaimana kemudian Krakatau Steel bisa mengembangkan sendiri industri baja dari secara ekosistem nasional? Seperti yang saya sampaikan di depan bahwa industri baja itu multisektoral. Betul. Ya, multi stakeholder. Dan tidak bisa lepas daripada political will. Ya. Kalau dukungan kementerian semuanya positif. Hanya tentu para menteri, para wamen mengembalikan kepada Krakatau Steel. Kalau saya dukung kamu udah bisa bener nggak bisnisnya? Ya, sudah proper nggak kinerjamu? Nah, itu yang harus kita introspeksi secara internally ya. Sehingga yang paling saya lakukan adalah transformasi people di Krakatau Steel. Budaya perusahaan ini yang menjadi satu PR karena itu fundamental, Pak sangat Dirut. fundamental. Lalu dengan digitalisasi ya ini yang kita lakukan supaya tidak ada istilah warung dalam toko ya, tidak ada ordal. Ini yang kita bangun untuk mengirim message kepada pemerintah bahwa kami udah siap, kami udah bersih-bersih, kami udah transform. Please give us the support gitu ya. Nah, ini menjadi quick win kami di Krakatau Steel. Tentu PR-nya kompleks ya, tetapi kami punya visi yang jelas, kami punya soul untuk meyakinkan kepada stakeholder bahwa Krakatau Steel akan bangkit, akan menjadi BUMN yang untung dan sustain ya. Nah, tentu ini semuanya paralel dengan membuka potensi kerjasama dengan strategic partner ya, tidak hanya dari dalam negeri bahkan juga dari luar. Sama disampaikan Pak Wamen bahwa partner akan melihat certainty, kepastian untuk berusaha di dalam negeri. Nah, ini kami yakinkan betul. Ya, contoh kemarin ada investor yang rencana investasi 3 juta ton tambahan di Cilegon. Sehari saya minta waktu sama Pak Wamen, besoknya kita ketemu. Dan Pak Wamen sangat meyakinkan kepada investor itu bahwa kamu ketemu partner yang benar gitu ya, ketemu partner yang benar di lokasi yang benar karena lokasi kita ini adalah ekosistem yang paling mature untuk industri ya. Kami punya pelabuhan internasional, kami punya kawasan industri 3.000 hektar, sebentar lagi kita akan ajukan 2.000 hektar untuk KEK ya. Kita punya water industry 2.000 liter per second ya. Kita juga punya power plant 120 mega, kami punya fasilitas hotel dan rumah sakit, sehingga ekosistemnya sudah siap. Ditambah connectivity, infrastruktur kereta api sampai ke Jawa Timur juga kita punya. Terus lokasi pelabuhan kita ada di Alki 1, sangat strategis, dan 17 pelabuhan dengan kedalaman draftnya minus 21 meter. Value added inilah yang tentu menarik calon-calon investor untuk berpartner sama kita. Tapi kembali lagi, tidak berhenti secara mikro, tetapi makronya pun mereka akan lihat. Saya yakinkan kepada calon investor karena mereka itu 2 besar di dunia produsen baja. Bahwa bukan hanya domestic supply yang kita bisa kerjasamakan. Dengan lokasi pelabuhan kami yang sangat strategik, saya punya visi bagaimana menjadikan Cilegon atau Banten ini menjadi hub regional. Karena kami punya pusat logistik berikat ya, untuk import bisa disuspend biaya masuknya untuk diekspor kembali. Karena kami juga punya jaringan di regional, asosiasi baja ASEAN yang kemarin kita kumpulkan di sini. Ini pun kita membuka kerjasama supply chain regional. Bagaimana tadi komoditi kita bisa kita ekspor ya ke mereka karena mereka juga butuhkan. Produknya dia bisa kirim ke kita atau sebaliknya. Nah, ini sudah dalam pembicaraan dengan produsen terbesar baja di Vietnam ya. Kita sudah melakukan kontrak kerjasama. Sedangkan di dalam kita juga
tetap memprioritaskan dengan pakai skema long term sales agreement untuk tahunan kontrak sehingga supply dan demand-nya kita bisa jamin. Again, Mbak Eli, semuanya itu kembali ke trustworthy. Ya, kalau kita tidak dipercaya, pasar tidak percaya, government tidak percaya, tentu nilai kita tidak akan bisa seperti yang kita harapkan. Sehingga PR-nya adalah bagaimana kita bangun kembali kepercayaan yang dulu kita punya. Ya. Gitu, Mbak Eli. Menarik nih. Seorang dirut yang memang tadi bisa introspeksi bagaimana kemudian memang transformasi itu memang mutlak harus dilakukan. Pak Wamen, saya jadi penasaran nih. Tadi kan Pak Wamen bilang bahwa potensi atau investasi itu peluangnya tinggi kok, bagus kok untuk Indonesia. Bahkan tadi Pak Wamen juga memberikan bahwa peluang investasi kita akan bertambah gitu ya di tahun ini gitu, sudah 50%. Nah, Pak, dari para investasi tadi ya Pak, sejauh mana sih Pak prioritas mereka melihat peluang investasi terkait industri baja kita sih Pak, dari seluruh nilai investasi, dari seluruh bidang sektor-sektor investasi yang menarik untuk Indonesia ini? Apakah baja ini termasuk yang menarik atau secara kita rate di posisi berapa sih dia gitu bahwa kemudian investasi ini menarik untuk industri baja kita? Iya, kembali lagi, memang yang ada korelasi secara directnya terhadap pertumbuhan kebutuhan baja itu adalah yang tadi saya bilang tadi, growth terhadap investasi kita khususnya di sektor hilirisasi ini. Karena sektor hilirisasi ini kan dia membangun manufacturing, smelterisasi, di mana itu memang kebutuhan bajanya terhadap komponen material-material itu rating kebutuhan bajanya jauh lebih tinggi dibanding dengan sektor investasi yang lain. Ya mungkin sektor investasi yang lain mungkin terhadap building dan perumahan ya di luar itu. Ya. Tetapi kalau kita lihat dengan sekarang juga dengan metode plan seperti manufaktur maupun smelter itu kan sekarang semua sudah konstruksi baja semua sudah main di situ. Jadi itu tadi yang saya bilang, sektor ini yang kita dorong naik. Dengan sektor ini naik, dengan sendirinya demand kebutuhan baja kita akan naik. Kalau ini angkanya dia trennya naiknya sustain, maka ini akan dilihat sebagai salah satu sektor untuk berinvestasi. Jelas kebutuhannya ada kenaikan di negara kita kan. Nah itu gitu. Jadi itulah yang kenapa yang saya bilang tadi kaitannya kenapa dengan berbicara hilirisasi dengan kita naikkan angka daripada realisasi investasi di sektor hilirisasi, tentunya itulah yang secara garis lurusnya kebutuhan baja kita juga akan naik. Karena this is strategic how to create demand. Demandnya growth ini sehingga mereka nanti akan melihat bahwa investasi di situ akan menjadi strategik ya kan. Karena berbicara investasi itu kan juga kita harus melihat juga faktor terhadap strategik supply chain logistiknya. Ya kan, kalau sudah memang demand-nya growth di situ, maka akan masuk investasi. Ya, tadi kan bahkan Pak Dirut menyampaikan bahwa dua investor yang betul-betul besar di dunia bahkan kan sudah melirik Krakatau Steel untuk kemudian ini potensinya besar karena kita sudah tadi ya terkait kebijakan hilirisasi tadi ya Pak Wamen. Jadi sebetulnya Pak Wamen, tadi kita sedang OTW ke sana. Tapi kan lagi-lagi tadi Pak Dirut sudah mengatakan bahwa Krakatau Steel memang sedang bertransformasi dan tadi pemerintah juga memberikan keberpihakan kepada kita dan kita sedang menuju ke sana semua ke arah sana. Nah, Pak Dirut bilang bahwa ini menuju proses, kami siap kok menjadi ekosistem baja yang mendukung pembangunan nasional dan juga menjadi champion sampai ke Asia bahkan. Pak Dirut itu memang benar optimis bahwa itu bisa dilakukan oleh Krakatau Steel Pak menjadi champion Asia. Oh iya, karena kita mempunyai dukungan infrastruktur yang terintegrasi di Cilegon yang tadi saya sampaikan. Ekosistemnya is very mature. Artinya potensinya besar sekali. Besar sekali. Balik lagi ke program pentingnya Pak Presiden, ketahanan energi. Ya, ketahanan energi itu bagaimana target pemerintah untuk lifting 1,6 juta barrel per day itu tentu membutuhkan baja yang tidak sedikit, pipeline distribusi gas ya itu ratusan ribu kilometer bahkan jutaan ribu kilometer. Nah ini mandatori akan diberikan sama KS, itu harus kita persiapkan. Belum lagi untuk membangun kapalnya ya, kapal untuk mengangkut
hasil daripada oil and gas tadi, ya itu kurang lebih ya puluhan kapal, ya. Lalu ketahanan pangan, ya bagaimana bendungan membutuhkan konstruksi yang disampaikan sama Pak Wamen tadi. Lalu bagaimana ketahanan regional, ketahanan dalam negeri, ya ini juga membutuhkan suplai baja untuk kapal perang misalnya. Ini ratusan miliar yang US yang seharusnya Krakatau Steel meyakinkan kepada pemerintah bahwa we will delivery on time, ya dengan kualitas yang sesuai dengan target. Akan sangat lucu kalau kapal perang kita bajanya itu buatan daripada overseas, ya gimana resiko pasukan di dalam, ya di aturan tank, TKDN, ya SNI ini juga SNI. Seharusnya bisa. Betul. Tetapi lagi-lagi Mbak Eli, karena ini multisektoral, seharusnya memang KPI NKRI ini adalah satu, bukan KPI masing-masing kementerian. Ya kalau misalnya kita punya target untuk menumbuhkan tadi 8% perekonomian dengan target 2045 Indonesia Emas, KPI NKRI itu harus menjadi satu pegangan yang utuh, sehingga reindustrialisasi ini menjadi momen emas pada saat hari ini sampai 5 tahun ke depan. Nah Pak Wamen, tadi Pak Dudu sudah menyampaikan langsung nih, mewakili pemerintah, tentunya kita melihat ya, tadi bagaimana kemudian kebijakan-kebijakan antar kementerian ini memang perlu diharmonisasi Pak Wamen, agar kemudian setiap kementerian kan mungkin punya KPI masing-masing, tapi tadi kadang akhirnya memang menghambat hal-hal yang mungkin perlu dilancarkan terkait bagaimana pengembangan industri baja Indonesia. Jadi Pak Wamen, ini momen yang tepat untuk juga kita tadi harmonisasi lintas sektoral, kebijakan-kebijakan yang kemudian tadi memberikan kita optimisasi, kita bisa makin optimis bahwa industri baja itu bisa kita besar di negeri sendiri dan juga bisa besar di dunia. Pak Wamen, jadi mungkin penutup Pak Wamen memberikan bagaimana kemudian tadi yang disampaikan Pak Dirut melihat kemudian bahwa kementerian memang perlu harmonisasi terkait hal ini. Yang disampaikan Mbak Eli itu memang benar. Dan memang fokus on kementerian kami ini, kembali tadi, Kementerian Investasi ini berbicara kerangkanya strategic investment. So all of the things about investment itu yang kita pikirkan, ya kan? Balik-balik lagi, bagaimana kita bisa menghadirkan investasi yang di sini yang paling utama yang punya daya saing, investasi yang punya daya saing. Dan juga bagaimana investasi ini juga bisa memberikan impact terhadap berbagai sektor, penyerapan tenaga kerja, ekosistem ekonomi yang terbangun dari situ. Nah, maka memang dalam kerangka itu memang kita Kementerian Investasi ini saat ini selalu keliling terhadap kementerian yang lain yang untuk kita bilang goals-nya mau kemana sih, sehingga kita meminta, kita harus punya satu cara kerangka berpikir berkaitan dengan perizinan yang dikelola dalam platform OSS yang kami pegang, ini kaitannya dengan 18 kementerian lembaga, Pak. Maka kita harus berkoordinasi, berkolaborasi dengan 18 kementerian lembaga ini supaya kita bisa punya success story dalam menciptakan proses perizinan kita yang bisa cepat dan memberikan kepastian. Berbicara juga terhadap konteks investasi, kementerian-kementerian yang terkait berbicara terhadap insentif yang diberikan, berbicara terhadap berbagai macam strategi. Kita harus bicara dan kita selalu menyampaikan bahwa yang pertama, pertumbuhan nilai angka investasi ini memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Itu dulu. Untuk menuju ke sana, maka angka ini harus kita maintain untuk growth. Untuk memaintain angka growth ini, PR besarnya ini yang harus kita kolaborasikan dan kita selesaikan dengan baik. Sederhananya begitu, kita ada beberapa juga strategik. Misalnya kemarin kita bilang strategik juga kita dalam strategik investasi dalam wilayah kawasan, sehingga kita juga bisa mendorong pertumbuhan investasi di wilayah kawasan tersebut. Ini yang kita selalu perbicaraan dan balik-balik lagi is all of the things
mengenai strategic investment itu yang selalu kita kerjakan. Ini dialog kita memang ini sangat bermanfaat sekali Pak. Dan tentunya kita melihat tadi memang isu yang paling tentu adalah soal kebijakan. Bagaimana kemudian silo-silo di antar kementerian ini bisa kita minimize, harmonisasi dan orkestrasi antar kementerian untuk mendukung pengembangan industri baja Indonesia menjadi champion Asia itu bisa terwujud. Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi, Wakil Kepala BKPM, Bapak Todotua Pasaribu, dan juga Direktur Utama Krakatau Steel, Bapak Akmal Johan. Terima kasih sudah berdiskusi dalam dialog kita yang penting ini. Sama-sama Mbak Eli. Terima kasih. Dipersembahkan oleh